Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Wa nasdaqul hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji ringkasan dari 4 kaidah seputar tauhid dan kesyirikan, agar seorang lebih memahami dari mana la ilaha illallah, dan juga agar dia semakin bisa membedakan antara yang mana yang dikatakan tauhid dan mana yang dikatakan kesyirikan. Ya. Karena di masa ini kadang bisa terbalik keadaan. Orang-orang yang berbuat kesyirikan itu dianggap dari hal yang benar di atas agama Allah. Justru yang beramal dengan tauhid itu yang dikatakan dari pelaku syirik yang telah meninggalkan agama. Baik. Jadi ini harus kita ketahui ya, yang kita bedakan agar hal tersebut ya bisa menjadi pedoman untuk kita dan agar kita tidak jatuh dalam kekafiran waliyadzubillah dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di pertemuan sebelumnya, ini sesi yang keempat ya dari pembahasan ringkasan buku ini. Ya, kita sudah selesaikan di sesi yang ketiga, kaidah yang ketiga dari kaidah pembeda antara tauhid dan kesyirikan. Ya, siapa yang bisa sebutkan dari kesimpulan kaidah yang ketiga sudah kita terangkan di pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Ayo, silakan. Misalnya orang musyrik yang kita dahulu dan mereka itu beriman kepada Subhanahu wa taala dengan bermaksud itu untuk mendapat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan berapa sifat kepada Allah. Ya, apa bahasa lainnya di situ? Menjadikan perantara antara dia dengan Allah dalam masalah ibadah, itu hukumnya apa? Kesyirikan kan? Ya. Itu kaidah kesyirikan di situ ya. Apapun alasannya, apakah dia ingin mencari kedekatan kepada Allah misalnya, atau mendapatkan syafaat dari Allah, ya. Nah, itu dari alasan yang tidak diterima. Ketika mereka beribadah kepada Allah tapi pakai perantara. Ya, pakai perantara. Itu kan sudah kita bahas ya di kaidah yang ketiga yang diterangkan oleh beliau rahimahullah taala. Baik. Jadi kita ulas sedikit dari pembahasannya. Jadi orang-orang kafir di masa dahulu kan mereka tidaklah berdoa kepada orang-orang soleh, ya, kecuali untuk mencari kedekatan dari Allah dan mencari syafaat. Nah, ini sudah diterangkan ya ayat di surah Az-Zumar, dan juga kita sudah bawakan ayat juga di surah Yunus. Ya, tentang dalil syafaat tadi itu. Ya, mereka mengatakan haula'i syufa'una indallah. Itu ayat di surah Yunus ya. Nah, mereka ini katanya nanti akan menjadi syafaat kita nanti di sisi Allah pada hari kiamat. Ini yang kita bahas ini kalau
orang solehnya sudah meninggal ya, sudah meninggal. Itu yang masuk di pembahasan yang sudah kita bahas. Adapun kalau orang solehnya masih hidup, hukumnya apa? Dia minta doa? Boleh saja, tapi jangan diperbanyak. Ya, kadang-kadang saja, tidak ada masalah. Kalau sedikit-sedikit minta doa, ya, itu dari hal yang bisa makruh, bahkan sebagian ulama ada yang mengharamkan. Karena hati kadang bisa tertarik nanti kepada dia. Ketergantungan hati itu dijaga ya. Harusnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara sahabat ada yang minta doa sama Nabi ketika masih hidup. Ya, tapi itu tidak terjadi banyak kali. Hanya sebagian saja. Ada yang satu kali minta selama seumur hidupnya. Ya. Dinukil dari sebagian para sahabat itu. Bahkan ada sebagian wanita yang sakit ketika itu ya. Dia minta sama Nabi agar disembuhkan penyakitnya. Agar dia minta kepada Allah disembuhkan penyakitnya maksudnya ya. Ya. Kata Nabi SAW, kalau saya berdoa kamu akan sembuh. Tapi kalau kamu bersabar, kamu dapat surga. Mau pilih mana? Ya. Si perempuan ini dia pilih pilihan yang kedua. Ya. Dia menerima sakit, tapi nanti ujungnya apa? Surga. Ya. Dia dapat surga. Ya, kalau Nabi doakan ketika itu akan sembuh penyakitnya. Tapi perempuan ini malah pilih apa? Dia pilih bersabar di atas penyakitnya. Dia meninggal di situ, dia dapat surga. Dan dia dapat surga. Ya. Karena banyak hikmah dari penyakit yang menimpa seorang. Gugur dosa-dosanya misalnya, diangkat derajatnya oleh Allah. Ya, dan seterusnya ya. Walaupun tidak ada masalah kalau dia berobat, tapi itu bukan wajib. Bukan hal yang apa? Yang wajib. Ya, baik. Agar dijaga tadi ya, ketergantungan hati kepada selain Allah. Jadi boleh kalau orangnya masih hidup, tidak ada masalah dia minta doa. Yang dibahas itu kan ketika dia sudah meninggal. Dia datang di kuburnya misalnya, atau dia berdoa di kegelapan malam, tapi arahnya doanya kepada orang mati itu misalnya kan, agar dia sampaikan kepada Allah. Itu yang namanya apa? Kesyirikan yang kita bahas itu kan. Baik. Dan ayat yang kedua ada di surah Az-Zumar yang sudah kita baca. Ya, itu mereka berkata di situ, ya, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ya, tidaklah kami menyembah mereka orang-orang soleh ini, ya, agar mereka dekatkan kami nanti di sisi Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya, ini maksudnya kan bagus semuanya. Mencari kedekatan agar dekat di sisi Allah, agar dapat syafaat nanti pada hari kiamat. Tapi mereka pakai perantara. Mereka pakai apa? Perantara. Jelas ini ya? Jadi dari kesyirikan yang diterangkan hukumnya oleh Allah di ayat yang sudah kita bacakan tadi. Dengan dua hukum kata Allah ya. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Ya, pendusta lagi kafir. Ya. Di surah Yunus juga sudah kita baca. Ya. Allah terangkan di situ hukumnya mereka juga berbuat kesyirikan. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maksudnya Allah dari apa yang mereka persyirikatkan. Baik. Jelas ini ya. Baik, berikutnya setelah kita lewati kaidah yang ketiga ini, ya. Kata beliau rahimahullahu taala, lihat di halaman 6 ya dari diktatnya. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, fa idza fahimta hadhihi al-mas'alah wa tahaqqaqta anna al-kufara arafu hadhihi al-masaila ats-thalatha wa aqarru biha. Al-ula annahu la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yakhfidu wa la yarfa'u wa la yudabbiru al-amra illa Allah wahdahu la syarikalah. Ya. Ini masalah yang pertama kata beliau. Dan jika engkau telah pahami masalah ini ya. Jadi kita dianggap sudah paham masalah ya. Ya. Beri ulangi lagi sekarang. Dan telah pasti pahamnya kamu itu bahwasanya orang-orang kafir itu mereka mengetahui masalah yang tiga ini. Mereka mengetahui masalah yang tiga ini. Nah, beri ulangi lagi masalah yang tiga itu. Itu kaidah yang pertama ya. Bahwasanya tidak ada yang mencipta, yang memberikan rezeki, ya, yang merendahkan, yang mengangkat,
yang mengatur perkara, ya, kecuali hanyalah Allah semata, tidak ada serikat baginya. Ini kan kesimpulan kaidah yang keberapa? Yang pertama kan? Ya. Orang kafir itu paham Allah yang mencipta, memberikan rezeki, yang mengatur perkara. Ini tauhid apa semua ini? Tauhid rububiyah. Jelas ya? Itu mereka akui. Orang-orang musyrik di masa Nabi ya. Tidak ada keraguan. Jadi mereka itu tidak ada yang pergi di kuburan minta rezeki sama penghuni kubur. Tidak ada ya. Ya, mereka minta panjang umur misalnya sama orang-orang soleh yang sudah meninggal. Tidak ada, karena mereka paham yang menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu pahamnya orang musyrik di masa dahulu. Ya, itu dipahami ya. Itu kaidah yang pertama. Ya. Kaidah yang kedua kata beliau, wasaniyatu annahum yataqarrabuna bil malaikati wal anbiya'i li ajli qurbihim minallahi wa salahihim. Ya, ini kaidah yang kedua ya. Kaidah yang kedua, maksudnya mereka itu mendekatkan diri ya kepada para malaikat. Ya, mereka beribadah kepada para malaikat, kepada para nabi. Itu kan ada alasannya. Karena dekatnya mereka tadi itu dari Allah dan baiknya mereka. Jadi orang-orang musyrik di masa dahulu kala itu, ya, mereka itu beribadah kepada orang-orang yang soleh dari para malaikat. Ya, kalau malaikat bukan orang ya, makhluk yang soleh misalnya kan. Ya, para nabi ini orang yang soleh. Ya, itu pun karena alasan yang baik. Karena malaikat ini dan para nabi ini adalah makhluk yang dekat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala dan makhluk yang baik. Itu alasan mereka. Sehingga mereka menjadikan atau mereka beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah, kepada malaikat, kepada para nabi, pada orang soleh kan sudah kita baca ya. Mereka juga beribadah kepada batu, bebatuan, pepohonan, ya, patung-patung, matahari dan bulan. Ini kan makhluk-makhluk yang mereka ibadahi ketika itu. Mereka sembah bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi itu sudah dikatakan juga kesyirikan karena mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah. Baik. Wasalisatu yang ketiga, ini kesimpulan kaidah yang ketiga tadi. Kata beliau, anna an-naf'a wad-dharra biyadillah walakin ar-raja'u minal malaikati wal anbiya'i litaqarrubi minallahi wasyafa'ati indahu. Nah, ini kaidah yang ketiga ya. Kata beliau, sungguhnya manfaat dan bahaya, ya, itu di tangan Allah. Tapi mereka mengharapkan dari malaikat, dari para nabi, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari syafaat. Jadi mereka paham orang-orang musyrik bahaya manfaat dari Allah. Ya, tapi mereka minta kepada malaikat, orang soleh, para nabi tadi itu, karena mereka ini, ya, tujuannya kan sudah diterangkan tadi dengan dua tujuan, agar mendekatkan diri kepada Allah, agar mereka didekatkan kepada Allah, dan agar mereka diberi syafaat. Ini juga sudah kita katakan tadi dari kesyirikan. Letak kesyirikannya di mana? Karena mereka menjadikan perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini ya? Baik. Dari sini sudah kita petik juga dari 3 kaidah tauhid yang sangat agung. Ya. Dari kebalikan, kalau kaidah yang pertama tadi kan sudah diterangkan. Ya. Kalau orang musyrik mereka akui tauhid rububiyah saja. Ya, tauhid uluhiyah itu mereka tidak akui. Asma wa sifat mereka akui juga. Ya, ini kan sudah beda dengan orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid mereka akui seluruh tauhid. Ya, rububiyahnya, uluhiyah dan nama dan sifat. Ya. Sudah beda kan? Yang kedua tadi sudah diterangkan juga. Ya. Mereka kan bermacam-macam ibadahnya. Mereka sembah Allah, sembah juga selain Allah. Ada yang menyembah malaikat, menyembah para nabi, menyembah orang soleh, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah patung, matahari dan bulan. Ini kan bentuk-bentuk ibadah. Ya. Itu kan kesyirikan.
Walaupun dia sembah Allah juga, tapi dia campur ibadahnya dengan selain Allah. Ya, sekarang bagaimana kalau kaidah tauhid di situ? Yang bertauhid dia hanya beribadah kepada Allah. Dia tinggalkan segala yang disembah selain apa? Allah tadi. Jelas ya? Itu kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga tadi sudah diterangkan. Mereka itu jadikan perantara antara mereka dengan Allah untuk mendekatkan diri dan mencari apa? Syafaat. Kalau orang bertauhid bagaimana? Mereka langsung beribadah kepada Allah tanpa pakai apa? Perantara. Jelas ya? Ini sudah terbedakan ya antara tauhid dan apa? Kesyirikan. Baik. Maka kata beliau rahimahullah taala di lafaz setelahnya kata beliau, ini masalah yang jarang diketahui oleh kebanyakan manusia. Kata beliau rahimahullah taala, ya, fatadabbar hadza tadabburan jayyidan wa'ridhu ala nafsika sa'atan ba'da sa'ah. Ya, fama aqallu may ya'rifuhu min ahli al-ardi khususan may yad'i al-ilma. Ya. Fa idza fahimta hadza wa ra'aita al-'ajaba fa'rif wa haqqi. Ya. Apa kata beliau? Maka perhatikanlah, ya, tadabburi ya perkara ini dengan perhatian yang sangat baik. Jadi pahami tadi ya, itu 3 kaidah itu. Pembeda antara kesyirikan dan tauhid. Ya, perhatikan perkara itu kata beliau. Nah, dan tampakkan dalam jiwamu, ya, sedikit demi sedikit. Artinya dihayati ya. Ini pelajaran. Bukan hanya dibaca saja, lewati pulang tidak ada yang didapat. Tapi pahami tadi 3 kaidah itu, pembeda antara tauhid dan apa? Kesyirikan. Nah, sa'atan ba'da sa'ah. Ya, sedikit demi sedikit. Saat demi saat. Kata beliau, betapa sedikitnya ya orang yang mengetahui dari penduduk bumi masalah ini ya. Terkhusus orang-orang yang mengaku punya ilmu. Ya, punya ilmu. Nah, jika kamu telah mengetahui, telah memahami ya perkara ini dan kamu melihat keajaiban, maka kenalilah perkara itu dan pastikan dia. Ya, pastikan dia. Nah, ini ada isyarat dari beliau ya. Ternyata 3 kaidah yang sudah kita lewati itu tidak dipahami oleh kebanyakan manusia. Oleh kebanyakan apa? Manusia. Dan memang seperti itu agama Allah. Ya, dikatakan dalam Al-Quran kan banyak ya ayat-ayat seperti itu ya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan manusia mereka apa? Tidak mengetahui. Ya. Sedikit yang bersyukur kepada Allah. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Ya, sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur kata Allah. Itulah ilmu agama. Apalagi ilmu tauhid. Ini sangat jarang diketahui ya. Kata beliau, dari orang-orang hidup di muka bumi ini. Ya. Ini 3 kaidah yang beliau terangkan ini sudah jarang, apalagi kalau mau dibahas luas ya. Pembahasan seputar tauhid ya yang diuraikan oleh beliau di buku-buku yang lainnya. Ini kita baru ringkasan ini. Baru membahas masalah apa? Ringkasan. Jadi kesimpulannya sudah kita selesaikan 3 kaidah ya. Tapi sekarang kita masuk di kaidah yang keempat. Ya, kata beliau rahimahullah taala, wal mas'alatu rabi'atu wa hiya anna alladziina ya fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yusyrikuna daiman bal taratan yusyrikuna wa taratan yuwahhiduna wa yatrukuna du'a al-anbiya'i wasyayatin. Ya, fa idza kanu fi sarra da'awhum wa'taqadu fihim wa idza asabahum ad-durru wal alimu asy-syadidu tarakuhum wa akhlasu lillahi ad-din. Ya. Wa arafu anna al-anbiya'a was-salihina la yamlikuna naf'a wala darra. Baik. Nah, perhatikan ini kaidah yang keempat. Ini kesimpulan sebenarnya ya kaidah yang keempat ini. Pembeda antara musyrik di masa Nabi dan musyrik di masa sekarang. Ya. Saya ingin singgung seperti itu. Kata beliau rahimahullah taala masalah yang keempat. Ya. Kata beliau, ya, dan dia itu adalah bahwasanya orang-orang
yang ada di masa Nabi, di zaman Nabi SAW, orang-orang musyrik ya, mereka itu tidak berbuat kesyirikan selama-lamanya. Ya. Bahkan mereka berbuat kesyirikan kadang-kadang, dan kadang-kadang mereka apa? Bertauhid. Ya. Ini bentuk kesyirikan orang-orang di masa dahulu. Ya. Di sebagian waktu mereka berbuat syirik. Di sebagian waktu mereka bertauhid. Ya. Mereka apa? Bertauhid. Nah, mereka tinggalkan berdoa kepada para nabi, kepada syaitan-syaitan. Nah, itu kadang pada sebagian keadaan. Pada sebagian keadaan. Ya. Dan jika mereka, kata beliau, berada di kondisi lapang, ya, tenang gitu ya. Nah, mereka berdoa kepada orang-orang soleh tadi itu yang sudah meninggal ya, para nabi, syaitan-syaitan mereka, dan mereka meyakini pada mereka tadi itu hak ibadah, boleh beribadah. Tapi sebaliknya, kata beliau, jika bahaya, ya, hal yang pedih, yang sangat pedih menimpa mereka, ya, kata beliau, taraku wa akhlasu lillahi din. Ya, mereka meninggalkan tarakuhum, mereka meninggalkan peribadahan kepada selain Allah, kepada orang soleh, pada para nabi, para malaikat, ya, dan seterusnya. Mereka ikhlaskan agama itu hanya untuk Allah. Ini bentuk kesyirikan musyrikin di masa Nabi. Dipahami ya? Mereka itu kadang berbuat syirik, kadang apa? Bertauhid. Ya. Tapi hukumnya apa? Muslim atau musyrik? Hah? Tetap musyrik. Dia campur antara tauhid dengan kesyirikan. Dipahami ya? Baik. Kata beliau, wa arafu anal anbiya was-salihina la yamlikuna naf'aw wala darra. Dan mereka paham, mereka mengenal, mereka mengetahui bahwasanya para nabi itu adalah orang saleh, mereka tidak memiliki manfaat dan juga tidak bisa memiliki bahaya. Artinya mereka tidak bisa memberikan manfaat ketika mereka sudah meninggal ya. Ya, orang-orang yang mereka minta tadi itu. Ya, dan juga tidak bisa memberi bahaya. Tidak bisa apa? Memberi bahaya. Ini kaidah yang keempat. Nah, beliau berkata setelahnya, fa idza syakka ahadun fi anna al-kuffar al-awwalina kanu yukhlisuna lillahi ba'dul ahyan faqra alaihi qaulahu ta'ala. Faqra alaihi qaulahu. Ya. Kata beliau, dan jika ada salah seorang yang ragu bahwasanya orang-orang kafir di masa dahulu mereka itu mampu mengikhlaskan ibadah kepada Allah pada sebagian keadaan, maka bacakan firman Allah Ta'ala. Nah, di sini beliau bawakan 3 ayat. Ayat-ayat yang menjelaskan keadaan tadi itu. Orang musyrik itu kadang berbuat kesyirikan, kadang bertauhid di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ayat yang pertama beliau bawakan sini ayat di surah Al-Isra ayat 67. Kata beliau, ya, atau di situ beliau bawakan situ, faqra alaihi qaulahu ta'ala, maka bacakan kepadanya firman Allah Ta'ala. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kana al insanu kafura. Ayat pertama. Kata beliau, jika bahaya itu menimpa kalian di lautan, maka hilanglah sudah semua siapa yang kalian sembah selain Allah, kecuali hanyalah Allah yang kalian apa? Yang kalian minta. Falamma najakum ilal barri, ya, a'radtum. Tatkala dia menyelamatkan kalian ke daratan, itu Allah yang selamatkan kalian ke daratan, maka kalian berpaling lagi. Wa kanal insanu kafura. Dan manusia itu sangatlah apa? Kafir. Ini ayat yang pertama ya. Ini ayat kisah penjelasan. Ini ayat ini seperti ini banyak di dalam Al-Qur'annya, ada beberapa tempat. Ya, di ayat yang lain itu diterangkan dengan rinci oleh Allah. Mereka lagi berlayar dan datang ombak seperti gunung. Ya, wa idza ghasyiyahum maujun kadzulal. Mereka sudah diteduhi oleh ombak begitu di lautan. Hilang semua apa yang mereka sembah selain Allah itu. Mereka hanya minta kepada Allah ketika itu. Ini mirip ayat seperti itu. Jika bahaya telah datang di lautan, ya sudah bergoyang kapalnya, sudah datang angin kencang, dan ombak sudah
sudah besar begitu, ya, di sekitar mereka, maka hilang sudah apa yang mereka sembah selain Allah. Ya, mereka langsung ikhlas beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keadaan orang-orang musyrik di masa Nabi ya. Ini di kondisi apa ini? Kondisi genting, dalam bahaya kan? Mereka ikhlaskan doanya langsung kepada Allah. Tapi ketika Allah selamatkan mereka, dikatakan di situ, ya, falamma najakum ilal barri a'radtum. Tatkala Dia selamatkan kalian di daratan, maka kalian berpaling lagi. Ya, berpaling dari tauhid tadi dan kembali berbuat kesyirikan. Wa kanal insanu kafura. Perhatikan hukumnya kata Allah. Ya, dan manusia itu sangatlah kafir. Jadi mereka dihukumi orang kafir, padahal di sebagian keadaan mereka bisa apa? Berbuat keikhlasan, mentauhidkan Allah di kondisi genting. Tapi ketika mereka di kondisi lapang, sudah santai begitu ya, mereka kembali berbuat apa? Kesyirikan. Ya. Ini kondisi orang musyrik di masa dahulu kala. Baik. Ini ayat ada kisahnya diterangkan ya. Ada kisah tentang Ikrimah bin Abi Jahal ketika itu. Dia masih kafir awalnya ya. Ketika Nabi SAW membuka kota Mekah ketika itu, ya, Ikrimah dan teman-teman yang lainnya yang masih kafir, mereka pergi, ya, menyeberangi lautan, ingin pergi ke Habasyah. Di tengah laut terjadi tadi itu, terjadi angin kencang, gelombang yang tinggi. Sudah, kata Ikrimah dalam hatinya ketika itu, ya, tidak ada manfaat sudah. Apa yang kita sembah selain Allah, patung-patung, berhala-berhala itu sudah tidak ada manfaatnya. Mereka langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan doanya, selamat mereka. Dan Ikrimah ketika itu masuk Islam. Masuk Islam. Ya. Dengan sebab goncangan tadi itu. Ya. Dipahami ya? Baik, ini ayat yang pertama ya. Baik. Ayat yang kedua kayaknya masih panjang. Kalau saya terangkan ini mungkin masih agak lumayan ya. Masih ada 2 ayat lagi insyaallah taala, mungkin kita akan kaji di lain waktu insyaallah taala. Baik. Ya segera dulu mungkin ya, kita tanya jawab kalau ada yang kurang pahami bisa ditanyakan. Jadi paham tadi kaidah yang keempat ya. Jadi kaidah yang keempat ini beliau sebenarnya ingin terangkan kepada kita perbedaan antara musyrik di masa Nabi dan musyrik di masa sekarang. Kalau musyrik di masa Nabi itu mereka kesyirikannya di waktu lapang saja. Ya, di waktu santai, luas, tenang. Tapi ketika di waktu bahaya, genting, mereka mampu bertauhid kepada Allah. Beda dengan musyrik di masa sekarang. Ya, kalau musyrikin di masa sekarang itu pada semua keadaan. Ya. Di kondisi lapang mereka berbuat kesyirikan, di kondisi genting lebih parah lagi kesyirikannya. Lebih parah lagi kesyirikannya. Itu terlihat ya di kondisi-kondisi. Nah, perhatikan kemarin ya di Jawa. Coba perhatikan contoh ya. Gunung Merapi itu kan meletus. Ya, ini kan kondisi apa ini? Genting. Ya, bahaya kan? Harusnya kan mereka minta kepada Allah. Tapi mintanya kepada siapa? Penunggu gunung itu. Kan begitu. Ini kesyirikan. Ya, lebih parah kesyirikannya saat ada bahaya lagi. Saat ada bahaya. Ya, justru harusnya mereka meminta kepada Allah, tapi mereka minta kepada yang punya pawang itu, Gunung Merapi. Buktinya dia mati juga di situ. Ya. Ditelan oleh lahar Gunung Merapi. Tidak bisa memberi menolak bahaya dan memberikan manfaat kepada orang-orang yang berdoa kepadanya. Jelas itu ya? Ini contoh saja ya. Dan kalau kita buka ini masih banyak sekali. Yang jelas seperti itu kondisinya. Musyrik di masa sekarang itu lebih parah daripada musyrikin di masa dahulu. Dari satu sisi tadi itu ya. Iya. Kalau di masa dahulu mereka berbuat kesyirikan di waktu luang, di waktu lapang, di waktu tenang. Di kondisi bahaya mereka berbuat mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berdoa hanya kepada Allah. Kalau musyrik di masa sekarang enggak. Kesyirikannya itu di segala keadaan. Ya, di seluruh waktu.
di waktu lapang, di waktu genting, bahkan lebih parah apa? Kesyirikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu satu kesimpulan. Nanti kita tambah lagi insyaallah taala berikutnya beberapa perbedaan yang lainnya dan kita akan sempurnakan ayat-ayat yang kita akan baca ini. Ini segera dari akhir majelis kita ya. Ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang kurang paham. Ayo, silakan. Berarti bisa kita simpulkan bahwasanya kaum musyrikin terdahulu itu mereka tidak meminta kepada para berhalanya, permohonan atau jin-jinnya, itu mereka hanya menjadikan perantara. Atau ada juga para musyrikin terdahulu itu mereka memang toh meminta kepada selain meminta, maksudnya tidak menjadikan perantara gitu. Saya tidak paham ini arahnya. Coba di mana? Coba diperbagi dulu bahasanya. Kan tadi saya sempat dengar dari Ustaz bilang katanya kalau musyrikin terdahulu itu kesyirikannya itu yang menjadikan perantara. Di kaidah berapa? Kaidah ketiga kan? Nah? Ada perantara kan? Ya, kaidah ketiga. Terus? Maksudnya maksud saya, apakah semua kaum musyrikin terdahulu itu bentuk kesyirikannya hanya menjadikan perantara, atau mereka seperti kalau zaman sekarang kan kesyirikannya mereka meminta toh kepada kubur itu. Iya. Oh iya, saya paham. Sekarang apakah dulu apakah mereka juga ada yang meminta toh kepada kubur ataupun? Iya. Jadi sudah dipaham ya. Baik. Jadi tadi kan sudah dipahami itu kaidah kan? Jadi tadi mungkin arahnya ke kaidah yang ketiga tadi ya. Kaidah yang ketiga. Jadi tadi sudah diterangkan ya. Musyrik di masa dahulu itu kan seperti itu. Mereka menjadikan perantara antara mereka dengan Allah. Ya. Tadi sudah kita baca tadi ya, ayat-ayat dan hadisnya. Apa ayat-ayat? Beberapa ayat dan contoh-contohnya kan. Ya. Kemudian tadi ada yang bertanya, apakah di antara mereka ada yang meminta toh saja tanpa kepada Allah begitu kan? Langsung minta kepada perantara-perantara tadi itu. Ya, itu tidak ada seperti itu ya. Di masa Nabi musyrikin seperti itu tidak ada. Ya, beda dengan di zaman sekarang. Itu juga nanti kita akan terangkan ya. Perbedaan nanti juga. Ya. Itu nanti kita akan bahas nanti di sesi berikutnya insyaallah taala. Ya. Jadi cukup antum pahami dulu tadi 3 kaidah itu dari keadaan orang-orang musyrik di masa Nabi. Nanti di kaidah keempat ini kita akan sempurnakan dan kita akan bedakan nanti insyaallah taala nanti perbedaan antara musyrik di masa dahulu dan musyrikin di masa sekarang. Ya, dari zaman Syekh ketiga itu sudah beliau terangkan ya. Dan itu mirip dengan masa kita nanti pada hari ini. Ya. Baik. Jadi tadi mungkin disimpulkan seperti itu aja dulu. Nanti insya Allah akan semakin jelas ini masalah kalau kita baca lagi ayat-ayat berikutnya dan kita akan simpulkan dari perbedaan antara musyrik di masa dahulu dan musyrik di masa sekarang. Tadi kan bersatu, ya, bersatu tadi perbedaannya ya. Nanti berikutnya kita akan tambah lagi ada beberapa perbedaan yang lainnya. Insya Allah Taala akan semakin jelas pembahasan ini. Baik, waktunya sudah cukup ya, kita lanjutkan. Nanti kita sambung insya Allah Taala nanti di sesi berikutnya. Baik. Ya, sekira itu dulu dari akhir majelis kita. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.